Dalam waktu kurang dari 1 jam setidaknya ada 4 doang dan 2 doang yang dikalahkan oleh Xiaoyan. Jia Qintian yang melihat itu semua dari menara di kejauhan, lalu dia berkata, Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan Xiaoyan telah membunuh banyak tetua dan murid dari Sekte Mystic Cloud. Sepertinya kekaisaran Jama akan menjadi lebih kacau lagi, ucap Jia Qintian. Dari kelihatannya aku perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klanmu dan asosiasi alkemis. Karena Xiaoyan telah kembali, tidak akan lama lagi pertempuran besar akan terjadi. Aku tidak boleh salah memilih pihak, ucap dari Jia Qintian. Kemudian dia pergi menuruni menara. Xin pun lalu beralih ke Xiaoyan lagi. Xiaoyan lalu berkata, "Hei tua, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri dan membunuh semua lawanmu." Hahaha, ucap dari Xiaoyan. Bagaimanapun terima kasih atas 3 tahun ini, ucap Xiaoyan. Haibono lalu menjawab, "Hahaha, bukannya kau yang tadi menyuruhku untuk melawan kedua dohuang itu? Lalu akhirnya kau sendiri yang menghabisinya. Kamu benar-benar telah menjadi anak yang nakal. Kamu telah menjadi sedikit nakal setelah pergi selama 3 tahun lalu," ucap dari Haibono. Xiaoyan pun kembali berkata, "Hai tua, ini adalah hadiah yang aku janjikan kepadamu. Ini akan memulihkan kekuatan puncakmu. Maafkan aku yang telah berhutang pil obat ini kepadamu selama 3 tahun," ucap dari Xiaoyan. "Aku juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Kamu ternyata masih ingat perjanjian kita," ucap Haibono. "Kakak Xiaoli, kenapa kamu tidak datang menemui Kak Xiaoding?" ucap dari Xiaoyan. Haha, Xiaoli tersenyum. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoli. "Tentu aku baik-baik saja," ucap Xiaoding. "Kakak, kakimu kenapa?" ucap Xiaoli. "Aku baik-baik saja. Mengapa kamu telah mencapai kelas doang hanya dalam waktu 2 tahun?" ucap Xiaoding. Hahaha, ini semua berkat Xiaoyan. Kalau tidak, walaupun aku berlatih sekuat tenaga, aku paling hanya menjadi Dowling sekarang, ucap Xiaoli sambil memberikan isyarat tangan kepada Xiaoyan saat dia berbicara. Kong Kaling Kong menyembunyikan kebenaran kepada Xiaoding. Lalu Xiaoyan berkata dalam hatinya, "Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan efek feel pemakan kehidupan," ucap Xiaoyan dalam hatinya. "Apakah kakak diracuni?" ucap Xiaoli. Kemudian Xiaoding menjawab, "Ya, aku terkena panah dingin yang ditutupi dengan racun ketika aku melarikan diri saat itu. Aku telah menunda mengeluarkan racun selama beberapa tahun ini, yang akhirnya membuatku tidak bisa merasakan kakiku lagi. Tetapi aku sudah terbiasa, paling tidak itu membuatku memikirkan banyak hal dan berlatih," ucap Xiaoding. "Masih ada beberapa metode untuk mengeluarkan racun jika ini hanya diracuni. Tetapi karena ini sudah terlalu lama, mungkin akan sedikit sulit," ucap Xiaoyan. "Mari kita masuk dan bicara. Meskipun klan primer sekarang berantakan, harusnya masih bisa menyediakan tempat yang bersih untuk kita," ucap Haibono. Lalu mereka pun berkumpul di dalam satu ruangan. "Kamu berencana untuk bertarung sampai mati dengan Sekte Mystic Cloud kan?" ucap Haibono kepada Xiaoyan. "Apakah Anda berpikir bahwa ada kemungkinan klan Xiao dan Sekte Mystic Cloud dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jama?" ucap Xiaoyan. "Aku mungkin harus memberitahumu tentang kekuatan Sekte Mystic Cloud saat ini," ucap Haibono. "Perkembangan Sekte Mystic Cloud selama 3 tahun ini jauh melebihi pikiranmu. Kamu harus tahu bahwa 3 tahun lalu seluruh Sekte Mystic Cloud kecuali Yun San hanya ada Yun Yun sebagai dohuang elit. Namun sekarang walaupun Yundu dan Yunsa sudah terbunuh olehmu, kemungkinan Sekte Mystic Cloud paling tidak masih mempunyai 3 dohuang. Dan tentu saja juga beberapa ahli dohuang," ucap dari Haibono. "Mereka kemungkinan menggunakan semacam metode untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kemajuan seperti itu. Selain itu, Doki yang keluar dari Yundu dan Yunsa sebelumnya cukup dangkal dan lemah, meskipun mereka mempunyai aura dohuang elit.
Ini sudah jelas mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia. Karenanya kekuatan sekte Mystic Cloud mungkin lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka, ucap Haibodong lagi. Yafei telah membangun jaringan informasi yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya aku telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak beberapa faksi misterius lainnya di dalam sekte Mystic Cloud. Mungkin ini ada hubungannya dengan sekte Mystic Cloud yang saat ini memiliki begitu banyak ahli. Saat ini kekuatan sekte Mystic Cloud adalah kekuatan terbesar di sebagian besar kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sulit jika kamu ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri. Oleh karena itu, aku menyarankan kamu akan lebih baik untuk menghubungi 2 klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis dan Keluarga Kekaisaran, untuk bekerja sama, ucap Haibodong. Xiaoyan lalu menjawab, tetapi dulu mereka juga sama saja seperti sekte Mystic Cloud, memperlakukanku layaknya sampah, ucap Xiaoyan. Kamu masih menyimpan dendam kepada mereka ya, tetapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Itu karena sekte Mystic Cloud terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan keselamatan anggota klan mereka juga, ucap Haibodong. Haibodong lalu berkata kembali, meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli ke Kekaisaran Jiangma, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh dan masih lemah daripada sekte Mystic Cloud. Selain itu, sekte Mystic Cloud juga memiliki Yunsan yang sangat menakutkan. Orang tua itu jauh lebih kuat daripada 3 tahun yang lalu, ucap Haibodong. Setelah mendengar hal tersebut, Xiaoyan lalu bertepuk tangan. Lalu muncul 3 orang masuk ke dalam aula. Mereka adalah para ketua faksi dari wilayah sudut hitam. Yinggu lalu berkata, Ketua Xiao, kami tidak menarik perhatian siapapun ketika kami memasuki kota ini. Semua pandangan tertuju hanya kepadamu, ucap dari Yinggu. Maafkan aku telah menyusahkan kalian bertiga, ucap Xiaoyan. Haibodong, sekarang jumlah doang di pihakku lebih banyak daripada sekte Mystic Cloud. Jadi apa yang harus ditakuti, ucap Xiaoyan. Haibodong tercengang saat dia melihat 3 orang yang muncul di dalam aula. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini adalah semuanya mirip dengannya. Bahkan Yinggu mungkin lebih kuat darinya, ucap Haibodong dalam hatinya. Ternyata kamu memang penuh persiapan, ucap Haibodong. Xiaoyan lalu menjawab, ya, dan biarkan Yunsan dihadapi olehku sendiri, ucap Xiaoyan. Kemudian muncul lagi 2 orang aneh tiba-tiba berdiri di samping Xiaoyan. Entah dari mana mereka berasal. Mereka adalah Ratu Medusa dan Xian. Ratu Medusa, ucap Haibodong. Ratu Medusa lalu berkata, barusan ini aku melihat sebuah pertempuran di tempat ini. Lalu Xian dan aku pergi melihat-lihat dan secara tidak sengaja mendapatkan sebuah benda, ucap Ratu Medusa. Lalu Xian menyodorkan sebuah peti dan dia berkata, hei, lihat, aku membawakan benda bagus, ucap dari Xian. Xiaoyan lalu menarik Xian dengan cepat. Setelah itu dia menyita kotak tersebut. Dia berbicara kepada Xian dengan berbisik, hei, berhentilah dan kau cepatlah bertobat, jangan membuat onar, atau nanti akan kuusir kau. Jangan mempermalukan aku. Aku yakin kau telah mencuri barang ini dari klien primer, ucap dari Xiaoyan. Di sini ada epic moment juga nih ya di scene ini. Jadi ketika Xiaoyan lagi bertempur di episode kemarin tuh, lagi bertempur kan dia menghadapi 2 doang. Situasi saat itu tuh lagi tegang nih. Semua orang fokus ke pertempuran kedatangan Xiaoyan gitu, sama pertempuran klien primer sama sekte Mystic Cloud. Ini sempet-sempetnya Ratu Medusa sama Xian itu malah jalan-jalan. Jadi dia kayak keliling-keliling gedung gitu, keliling-keliling gedung kayak mencuekkan situasi itu gitu. Apaan sih gitu kan. Mungkin Ratu Medusa sama Xian tuh tahu itu mah sama Xiaoyan aja udah beres, nanti aja. Gua nyium-nyium bau-bau barang bagus nih, ucap Xian ke Ratu Medusa. Ya udah kita cari-cari aja yuk, mendingan kita muter-muter terus ngambil kotak yang isinya giok, lalu diserahin sekarang sama Xiaoyan. Loh, kocaknya Xian sama Ratu Medusa kok malah jadi akrab gitu sampai kayak udahlah
itu mah perkutut ecek-ecek gitu menurut Ratu Medusa sama Xian. Jadi mereka nggak ikut campur, oh ini batuk nih, nggak ikutan tegaknya, malah langsung cepet-cepetnya jalan-jalan. Begitu ya. Oke, yuk lanjut. Setelah Xiaoyan menarik Xian dan merebut kotak tersebut dari Xian, dia lalu berkata kepada Hai Bodong, "Hai tua, maafkan aku, kedua orang ini pembuat onar. Ini benar-benar membuatku kerepotan," ucap Xiaoyan. Setelah dia berkata seperti itu, dia lalu mengembalikan kotak itu. Melihat itu semua, Ratu Medusa terlihat marah. Lalu dia melotot ke arah Hai Bodong. Hai Bodong yang merasakan perasaan berbahaya karena dia dipelototi oleh Ratu Medusa. Dia lalu buru-buru berdiri dan berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan, tidak perlu. Kami akan memberikan ini kepadanya karena menurutku dia menyukainya. Lagian benda-benda ini akan dilelang oleh klan primer. Anggaplah itu sebagai hadiah atas bantuanmu kali ini, ucap dari Hai Bodong. Xiaoyan lalu melirik ke arah Xian dan Ratu Medusa yang sedang asik jingkrak-jingkrak kegirangan dan berkata dalam hatinya, "Dua anak sialan ini mempermalukanku lagi," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu terjadi, Hai Bodong lalu menginstruksikan kepada yang lainnya dengan cara dia batuk-batuk seolah-olah dia menginstruksikan kepada yang lainnya bahwa itu adalah Ratu Medusa, orang yang paling dia takuti. Setelah itu Hai Bodong lalu berkata kepada Xiaoyan, "Kamu sangat hebat bisa mempunyai pasukan sekuat ini," ucap Hai Bodong. "Sangat sulit untuk membuat mereka berada di pihakku," ucap Xiaoyan. "Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis dan keluarga kekaisaran selama beberapa hari ini. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, peluang kemenangan kita akan meningkat pesat. Bagaimanapun, fama di Asosiasi Alkemis dan iblis tua dari keluarga kekaisaran semuanya adalah ahli dari kelas Dohuang. Selain itu, sekarang aku memiliki pil pemulihan roh ungu.